You see right through the mess inside me, and you call me out to pull me in. You tell me I can start again, and I don't need to keep on hiding. I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known and loved by you. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down, and I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. Love won't let me Love won't let me. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down, and I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me Love won't let me. Holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Yes, give it up for Jesus. Thank you dancer. Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Yes, come on, celebrate. Joy to the word. Come on, hey. Oh, clap your hands for Jesus. Woo, woo. Oh. One more time, one more time. Oh. Oh.
overflowing. Holy Spirit, one more time, sing it. Let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, sing it, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteous and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His. Oh, come on, clap. Oh,
Ya, sukacita semuanya, amin. Karena kita percaya bahwa perayaan Natal itu bukan hal yang sederhana Bapak Ibu, tetapi luar biasa untuk setiap kita umat yang berdosa. Timothy Keller mengatakan Natal memberitahumu bahwa kamu tidak akan pernah bisa mencapai surga dengan usahamu sendiri. Tetapi Tuhanlah yang harus datang kepadamu. Dan Natal itu kedatangan Tuhan kepada kita untuk menebus setiap dosa kita. Dan kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Tuhan, terima kasih waktu Engkau menciptakan setiap kami. Engkau enggak ngambil unsur dari permata lagi. Enggak ngambil unsur dari batu yang indah Tuhan. Seperti Engkau menciptakan malaikat. Tetapi Tuhan mengambil unsur yang paling hina, yaitu debu dan tanah. Debu dan tanah itu Tuhan tahu kekurangannya. Dan Tuhan menciptakan kehidupan, dan kehidupan itu berbarengan juga sama penebusan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yuk, say thank you kepada Tuhan. Ucapin terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. I'm a sinner, grace is still healing. I'm a sorry, time is revealing. I'm all of these things, but mostly I'm thankful. I'm a fighter, caught in a struggle, a survivor, rising above it. I'm all of these things, but mostly I'm thankful. 'Cause you gave me one more day to say I love you, God. You have brought me all this way to testify your grace. What more can I say? But hallelujah, say thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, 'cause you gave me one more day, one more day. When the night was closing in on me, didn't know it, I see the morning. You hold on me, and Jesus, I'm grateful. Come on, sing. When my enemies, turn off the fire, El Shaddai, you were right there beside me. You show up for me, and Jesus, I'm grateful. 'Cause you gave me one more. Thank you, Lord, to say I love you, God. You have brought me all this way to testify your grace. What more can I say? But thank you, Lord. Yeah.
just really want to praise you. You mean everything, everything, everything to me. Oh Lord, I just really want to praise you. You mean everything, everything to me, to me. Come on, you say, oh Lord, oh, yes, I just really want to praise you. You mean everything, 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 everything to me, oh Lord, oh Lord, I just really want to praise you. You mean everything, to me. Sing again, oh Lord, thank you, Jesus. You mean everything, everything, everything to me. 'Cause you gave me one more day. Say I love you, God. You did. You gave me one more day to testify your grace. One more day I see. But hallelujah, come on, you say, just sing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. hal yang sederhana kami bawa kepadamu Tuhan. Untuk hal yang kau berikan, yang luar biasa penebusan. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You gave me one more day. Sing one more day. 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 Oh, I just really want to praise you. You mean everything, everything, everything to me. Yuk kita ucapin syukur kita. Oh, I just really want to praise you. you mean everything, everything, everything to me. Sing again, Lord, Lord, I just really want to praise
you, sissy. One more day, one more day. One more day, one more day, one more Thank you, Lord. day. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you. thank you. Sembah dan puji
bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Kami percaya ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kami hari ini untuk kami bawa pulang dengan sebuah kekuatan dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang telah lahir di muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia ada bersama-sama dengan umat-Mu. Dan firman-Nya berkata bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan Engkau. Everybody say amen. Everybody say amen. Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Alright, please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, excited Bapak Ibu Saudara. Saya minta Faith boleh ke sini, Vega boleh ke sini. Boleh saya minta bantu, Vega sini bantu sebentar. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Rian boleh Rian sama anaknya Pak Sudung siapa? Safir ya. Oke, sini. Oke, yes. Aku panggil anak-anak cute nih, ya. Oke, Vega, sini Vega. Saya minta ada yang dibantu dengan mic, boleh? Oke. Mana lagi nih? Safir. Oke, yes. Vega, oke. Cewek sebelah sini, cowok sebelah sini. Oke, ada sebuah pertanyaan ya. Yang pertama boleh ditampilkan. Elia, oke. Ini, how do you know that God loves you? Tapi sebelum ini saya bantu dulu. Bagaimana kalian bisa merasakan dan apa yang kalian rasakan, apa bukti bahwa kalian mencintai orang tuamu? Aku tanya dari situ dulu nanti baru ke sini ya. Oke, bukti bahwa Faith sayang sama papa mamanya. Apa yang kamu lakukan? Oke? Sip, Faith. Apa Faith? Kalau aku apa ya? Lebih ke paling kita pergi bareng. Pergi bareng, Pergi maksudnya bareng, kamu kayak- menyediakan waktu buat dia? Ya yang hangout bareng kayak liburan bareng. Dan Gitu. lain-lain. Itu Iya. bukti bahwa kamu mengasihi papa mamamu Terus kan, iya. dengan cara memberi waktu. Waktu dan apa ya? Paling bagi apa? Traktir makan ya Pak. Papanya yang raktir Nggak makan. aku. Kamu bisa naktir papa? Serius? Ditraktir? Wow. Woi, luar biasa ini. Tolong ya, ini ngode ya buat anak-anak yang lain, jangan lupa traktir papinya ya. Ya, saya yakin papi-papi, mami pasti senang kalau ditraktir ya. Walaupun mungkin sebenarnya papi maminya mampu sih, tapi ya oke, itu adalah sebuah bukti bahwa kamu mengasihi papi mami kamu gitu ya. Oke, Vega. Papa mama masih ada dua-duanya? Masih ada. Oke Vega, kalau kamu apa bukti bahwa kamu mengasihi papi mamimu? Mau balas kasih sayang yang udah dikasih aja sih. Dengan cara Ngebanggain. ngebanggain. Wow, oke. Berarti sekolah kamu jangan main-main ya. Karena begitu lulus dengan nilai yang baik itu bisa bikin bangga ya. Kira-kira begitu? Oke, sip. Sekarang saya mau nanya. Oke, yang cowok. Oke, Safir. Apa bukti bahwa kamu sayang sama papi mami kamu? Kalau aku sih buktinya ya nurut sama orang tua. Nurut sama orang tua. Pas Sudung, gimana? Anaknya nurut? Nurut, oke. Oke, Rian. Apa bukti bahwa lu sayang sama mami lu? Paling ngebantu kerja mamaku. Membantu kerjanya mame ya? Iya. Oke, good. Sekarang dibalik. Apa bukti bahwa mamimu sayang sama kamu? Yang kamu rasakan? Menjaga aku, merawat aku selama 14 tahun dari kecil sampai sekarang. Oke, wah boleh kasih tepuk tangan, oke. Menjaga mama menjagamu dari kecil sampai 14 tahun sekarang. Oke, Xavier, apa bukti bahwa papa mamamu tuh sayang sama kamu? Oke, untuk bukti mungkin orang tua aku sayang sama aku mungkin selalu menyediakan waktu. Kalau ada waktu mungkin diajak pergi-pergi, beli Oke. sesuatu. Oke, itu adalah bukti sayangnya mereka ya? Iya. Oke, siap. Oke, Faith, apa bukti bahwa mami papi sayang sama kamu? Lewat didikannya papa mama. Oh, didikan. Iya. Orang biasanya tuh materi, biasanya ngasih Materi, barang. iya. Ini enggak ya? Didikan ya? Iya. Oke, jadi kalau papi mami marah-marah sama kamu?
tipikalnya bukan yang kayak marah, tapi kayak apa ya, kita ngobrol. Oke. Kayak apa ya, kamu gini loh. Harusnya Bagus gini, ya, gitu. dikasih Kayak nasihat gitu ya? Nasihat, Oh, terus itu- didikan semuanya. Oke, itu bukti bahwa dia mengasihimu ya? Iya. Oke, Vega. Apa bukti bahwa papa mamamu sayang sama kamu? Karena udah dirawat, mau sabar nanggapin sikap-sikap aku yang mungkin nyebelin. Oke. Kamu merasa bahwa sikap-sikap kamu ada yang nyebelin mami papi kamu ya? Pasti. Pasti ya? Oh, pasti. Vegi, bertanggung jawab kamu Vegi ya. Sebagai kakak ya. Alright, sekarang langsung. Bagaimana cara atau bagaimana kamu yakin, tahu bahwa Tuhan mengasihimu? Apa bukti bahwa Tuhan tuh sayang sama kamu? Dalam hidup kamu ya. Jangan yang begini. Dia menebus dosa aku, aku orang berdosa. Enggak, jangan yang itu. Oke? Apa yang kamu alami dalam hidupmu sampai kau bisa bilang bahwa Tuhan sayang sama aku? Apa? Banyak banget, cuman kan kalau dulu mama suka cerita kayak banyak kebaikan Tuhan. Kalau aku sendiri ngerasainnya, kalau misalnya lagi khawatir atau kayak susah ngadepin sesuatu, kayak aku ngerasanya bisa ngelewatin itu semua. Dan aku rasa kayaknya emang itu turun tangan Tuhan gitu. Woi, siap. Oke, Faith. Yes, boleh. Boleh, Faith. Kalau aku apa ya, dari semua proses yang Faith lewati selalu, ya selalu ada apa ya, kasih Tuhan yang kayak menuntun Faith, yang selalu ada kayak apa ya, kadang di titik gimana ya, titik gimana Faith kayak pengen jajan dan lain-lain, Faith dikasih kerjaan dan lain-lain. Jadi Faith tuh pengen jajan, Iya, tapi papa mama terbatas. terbatas waktu itu. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih kerjaan sama Faith. Jadi Faith punya penghasilan. Punya, Dan dari situ Faith bisa jajan. iya. Bahkan bisa traktir papi mami. Wow, luar biasa sih. Touching banget aku ini mendengarnya. Faith, oke. Are you okay? Oke. Wow. Oke, Tuhan baik ya. Faith, percaya Tuhan akan bawa kamu nanti ke depan. Lihat rencana Tuhan dalam hidup kamu ya. Oke, sip. Oke, Faith. Xavier, apa yang, gimana kamu bisa rasain, apa bukti bahwa Tuhan itu sayang sama kamu? Merasakan pertolongannya. Mungkin kalau dalam keseharian saya itu setiap ke sekolah, setiap hari itu pasti aja ada tugas disuruh. Ya Fiar suruh ini, suruh itu. Kadang juga nggak selesai gitu. Suka ditagih, mana tugasnya yang waktu itu, kenapa nggak selesai. Tapi rasanya hal-hal itu tuh tidak terasa berat gitu. Karena saya tahu Tuhan sayang sama saya, maka masalah-masalah itu bisa saya lewati secara mudah seperti tidak ada yang terjadi. Oh, alright, oke, sip. Oke, Rian, apa bukti bahwa Tuhan sayang sama kamu? Kalau dari aku sih karena Tuhan sudah memberikan kehidupan buat aku selama 14 tahun ini. Juga telah memberikan pertolongan aku di kala kesusahan. Setiap aku merasa kayak sesuatu ini tuh kayak sulit dilewatin, tapi Tuhan memberikan pertolongan sehingga aku bisa melewatinya. Wow, oke, good, thank you. Sip, boleh kasih tepuk tangan buat mereka semua, oke? Yes, thank you Vega, thank you Faith, thank you Xavier sama Rian, oke? Ya. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang penting. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sayang sama saudara? Apa yang pernah kita alami? Apa yang pernah kita rasakan? Seperti apa dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu? Itu penting. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan mencintai kita? Coba lihat slide berikut. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan di Roma 5 ayat yang ke-8. God show his great love. Tuhan menunjukkan, menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dengan cara, ini dia, mengirimkan Kristus
untuk mati buat kita. Bukan karena kita telah melakukan sesuatu buat dia. Bukan kasihnya ditunjukkan karena sesuatu yang telah Anda lakukan buat dia. Bahkan sebelum Anda melakukan apapun buat dia, dia telah memutuskan bahwa aku mengasihi engkau. He loves you. Even di sini dikatakan, while we were still sinners. Pada saat kita berdosa. Dalam terjemahan lain dikatakan memberontak kepada Tuhan. Against God. Pada saat kita berdosa, pada saat kita belum melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya, dia telah memutuskan bahwa aku mengasihimu. Kata great love digunakan kata agape. Agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak minta balasan. Kasih yang diberikan dengan ketulusan. Kasih yang tidak minta apa-apa. Kasih yang aku ngasih sekalipun kau gak balikan, aku tetap mengasihi. Wow. Itulah agape. Kasih yang walaupun. Kasih yang meskipun. Bukan kasih yang karena. Tapi kasih yang sekalipun Anda tidak lakukan apa-apa. Tidak membuat apa-apa baginya. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tunjukkan. Saya tertarik dengan kata show. Katakan show. Bukan shown. Show. Menunjukkan. Di terjemahan yang lain dikatakan. Next slide. Next slide. Digunakan kata proof. Untuk membuktikan. Bahwa dia mencintai saudara. Maka dia utus Yesus Kristus. Untuk mati di kayu salib. Bagi saudara. Bahkan Yesus pun bersedia. Datang ke dunia ini. He knows. Dia tahu. Bahwa dia datang untuk dikorbankan. Pertanyaan saya, bagaimana? Seperti apa rasanya kalau saudara tahu bahwa saudara dikirim ke kota ini untuk dikorbankan? Kalau saudara ada di muka bumi ini untuk dikorbankan. Kalau saudara ada di gereja ini untuk dikorbankan. Pertanyaannya, apakah saudara akan tetap menjalani itu? Banyak orang tidak mau. Dia berusaha untuk mengelak, cari jalan keluar. Gila, ngapain gue ada di gereja yang selama ini gue cuma dimanfaatin dan gue dikorbankan. Tapi Yesus tidak. He knows. Dia tahu bahwa tugas dia datang ke muka bumi ini. Endingnya dia tahu bahwa saya memang harus dikorbankan. Saya harus mati. Padahal dia tidak bersalah. Dia harus disalib sekalipun dia tidak ada dosanya. What a great love. Agape. Katakan agape. Tuhan menunjukkan. Tuhan membuktikan. Saudara tidak minta tapi dia buktikan. Betapa pentingnya menunjukkan. Betapa pentingnya membuktikan. Berapa banyak di antara kita hidup nyaman, suka dengan tabiat lama yang seringkali memang orang tidak minta dari saudara. Tapi kenapa tidak saudara menunjukkan, membuktikan. Satu hari ada seseorang pada saat lagi zaman COVID. Lalu dia bertanya, kenapa pada saat waktu lagi Zoom kok macet-macet? Ada dua saya bilang. Pertama adalah jaringan wifi-nya. Sinyalnya kuat apa enggak. Tapi yang kedua adalah perangkatnya, laptopnya. Lalu orang ini bilang begini, coba dicek Pak. Kalau perlu diganti wifi-nya, sinyalnya ganti. Tapi kalau memang perlu diganti perangkatnya, ganti perangkatnya.
Tahukah Bapak Ibu Saudara? Saat itu saya berkonsultasi dan ditemukan jawabannya karena perangkatnya. Karena perangkatnya waktu itu udah jadul. Akhirnya seseorang ini bertanya, aku terbeban. Aku mau support. Tolong carikan laptop yang keren. Yang kira-kira mumpuni. Aku berkonsultasi dan akhirnya ditemukanlah harus punya MacBook. Lalu ditanya, berapa harganya? Saya cek di e-commerce. Saya screenshot, saya kasih. Harganya sekitar 15. Oke. Dia transfer. Ketika dia transfer, tugas saya adalah membeli. Lalu saya datang ke sebuah mall di mana ada gerai yang menjual MacBook. Lalu saya tanya berapa harganya. Lalu penjual ini bilang begini, Pak, karena lagi COVID Pak, penjualan menurun drastis. Kami lagi kasih promo Pak. Kalau ada yang mau beli laptop MacBook dengan spesifikasi yang telah ditentukan, maka akan diberi diskon Pak. Dari 15 Pak, jadi 13. Oke, saya beli. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Orang yang nyumbang, dia tidak minta sama sekali. Tolong buktikan benar apa enggak. Angkanya, harganya benar atau tidak. Dia percaya penuh. Tolong belikan, yang penting aman. Saya beli. Pertanyaannya, perlukah kita lapor? Perlukah kita memberitahu? Kan udah ditransfer 15. Pertanyaannya 2. Kalau dia transfer ke rekening gereja, kalau dia transfer ke rekening aku. Wow. Manusia bisa begini. Lumayan. Cuan 2 juta. Coba kalau nggak ada aku yang nyari. Belum tentu juga dapat harga segitu. Dan si donatur ini tidak ngejar saya dan bertanya udah dibeli berapa harganya. Dia tidak minta bondnya. Tidak minta. Perlukah kita untuk menunjukkan, membuktikan? Sebenarnya kalau nggak ditanya ya udah kan udah percaya. No, saya tidak mau melakukannya. I prove it. Saya buktikan bahwa yang dibeli bukan 15. Sekalipun tidak ada yang melihat. Lalu saya bilang, saya foto, saya kirim ke donaturnya. Saya bilang harganya 13. Minta nomor rekening untuk supaya kita bisa transfer balik 2 jutanya. Tahu donatur ini bilang apa? Seumur-umur baru kali ini ada kejadian seperti ini di mana saya nggak minta. Lalu gereja mau transfer balik karena kelebihan uangnya. Seumur-umur baru ngalamin. Artinya apa? Selama ini kalau dia donate something, nggak ada perinciannya. Ya udah dapat lebih murah, ya udah hilang. Orang tidak minta, saya kirim. Itu bukti. Itu kita lagi menunjukkan. Sekalipun lu gak minta. Tapi I prove it to you. I prove, saya buktikan. Bahwa tidak ada dusta di antara kita. Dan tidak ada kita di antara dusta. Kirim balik. Dia bilang, enggak usah. Buat gereja aja. Wow. Kasih perlu ditunjukkan. Kita nggak mungkin mengasihi seseorang tapi tidak menunjukkan kasih kita, sayangnya kita. Kalau saya mengasihi Vegi, saya perlu menunjukkan sesuatu kepada Vegi. Vegi, gue sayang sama lo. What is your dream? Apa mimpimu?
I want to help you. I prove to you that I love you. I want to support you. Karena gue sayang sama lu. Lu jangan hidup di titik yang sama. Lu harus naik. Apa? Apa bebanmu? Apa masalahmu? I prove. Karena gak mungkin kalau saya ketemu Vegi, saya mengasihi dia, tapi saya diam. Dan saya tidak do atau saya do nothing. Gak mungkin. Saya harus show. Saya harus tunjukkan. Saya harus buktikan. And God telah menunjukkan sayangnya sama saudara. His great love by sending Christ to die. Untuk mati. Buat saudara dan saya. Penting gak kita menunjukkan rasa sayang kita? Penting. Saya percaya An dan Sofyan gak bisa cuma lihat-lihatan. Gak bisa. Harus ada sesuatu yang ditunjukkan. Itu sebabnya ada pembahasan 5 bahasa kasih. Karena setiap kita cara ekspresi untuk mengasihinya beda-beda. Ada yang word, ada yang kata-kata. Ada yang give, ada pemberian. Ada touch, sentuhan. Ada time, memberikan waktu. Ada action, tindakan. Macam-macam. Kenapa pasangan satu dengan yang lain ribut? Karena yang satu berharap gue di-touch, tapi gak di-touch. Kan yang satu pengen dapat kalau Anda pergi bawa oleh-oleh dong buat gue. Even bala-bala juga gak apa-apa. Bukan harganya. Tapi lu tuh gak pernah bawa bala-bala. Lu gak pernah bawa oleh-oleh. Emang sebenarnya lu tuh sayang apa gak sih sama gue? Padahal sayang. Karena dia memberinya waktu. Tapi padahal orang itu butuhnya adalah gift. So that's why so very important sebelum saudara mau menikah. Ikutan bimbingan nikah. Karena di situ dibahas tentang the 5 languages of love. 5 bahasa kasih. Supaya tidak ada keributan di antara kita. Orang tua dengan anak, suami dengan istri. Make sure. Istrinya perlu apa? Suaminya perlu apa? Karena kasih itu gak bisa dititipkan, gak bisa. Kasih itu harus ditunjukkan. Gue sayang sama istri gue, tolong ya gue titipin ya ini wajah gue, mimik gue kayak gini. Tolong sampaikan. Gak bisa. Directly Anda harus melakukannya kecuali gift. Ketika Anda berbeda kota. Untuk menunjukkan rasa sayang. Gampang. Pesan sesuatu pas lagi ulang tahun kirim tiba-tiba ada kue tart. I love you. Bisa dititipkan lewat babang Grab. Bisa. Tapi yang lain belum tentu. Touch. Tolong. Charlie. Reni tolong. Tolong touch si Cencan bahwa aku mengasihinya. Cek si Charlie dan si Reni. Touch langsung kok Ci. Hehehe. Langsung aja sentuh, kenapa harus dititipkan? God so loved the world. And God show his great love. Dia tunjukkan kasih yang begitu besar. Sehingga harusnya kita udah gak lagi berdoa begini. Tuhan curahkan kasihmu lebih besar. Gak ada yang udah lebih besar lagi, gak ada. Gak ada. Itu harus perlu dikoreksi. Biar aku bisa merasakan kasihmu yang lebih lagi. Udah mentok Pak. Habis. Sampai mati di kayu salib. Udah finish. Udah end. Udah gak ada yang lebih lagi. Mau apa lagi lu mau apa? Karena yang paling berat adalah memberikan nyawa. Is that right? Betul? And God show his great love buat kita. Artinya begini. Poin pertama ingat. Kasih itu harus ditunjukkan. Katakan, kasih itu harus ditunjukkan. Kasih itu harus dibuktikan. 2, 3. Asik. Coba lihat pasangannya. Bilang gini. Buktiin dong. Cak, buktiin dong. Buktiin dong. Feby, bilang, buktiin dong. Buktiin. Buktikan dong. Ini yang pertama. Coba lihat. Next slide. Tadi saya tanya kepada Faith, saya tanya kepada Vega, saya tanya kepada Xavier, saya tanya kepada Ryan. Lu sadar gak sih orang tua lu tuh sayang sama lu? Dan saya juga lagi ngomong, sadar gak orang tuanya bahwa anaknya itu sayang sama saudara?
mungkin bentuknya yang berbeda. Tapi dengar baik-baik. Setiap kita perlu menunjukkan rasa sayang kita kepada seseorang. Karena kalau nggak ada ekspresinya, dingin, beda. Kalau kita ngasih sesuatu, beda. Ada ekspresi sama nggak ada, beda. Cuman beda sama gini. This is for you because I love you. Asik. Hug daddy. Asik. Itu ekspresi. Beda sama cuman tiba-tiba ngasih udah. Yang penting gue udah ngasih. Enggak. Ekspresi itu memberikan nilai yang lebih. Sehingga kita merasa, oh wow. Wow. I am being loved by somebody. Yang kedua, firman Tuhan berkata, kasih Tuhan telah dicurahkan, pour out. Tadi nyanyi ada kata pour out. Kasih Tuhan telah dicurahkan in our hearts. Di hati kita, garis bawahi in our hearts. Di hati kita, katakan di hati kita. Telah dicurahkan kasih Tuhan yang besar. Through the Holy Spirit who was given to us. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan demikian. Kasih Tuhan dicurahkan dengan berlimpah. Bukan cuma dicurahkan aja. Tapi berlimpah, abundant. Melimpah. Melimpah itu persis seperti saudara bawa cup untuk ambil air. Lalu saudara isi di dispenser nanti di depan sampai luber. Nah itu dicurahkan sampai melimpah. Gila itu kasih yang luar biasa dicurahkan. In our hearts. Di dalam hati kita. Pertanyaannya kasihnya siapa? Hei kasihnya siapa? Kasihnya siapa yang dicurahkan? Kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Kasih Tuhan dicurahkan di hati saudara. Pertanyaannya, kalau kasih Tuhan dicurahkan di hati saudara, berarti kasih Tuhan ada di mana? Saya ulang. Kalau kasih Tuhan dicurahkan, ditumpahkan, sampai luber di hati kita, pertanyaannya, kasih Yesus ada di mana? Di hati dong, sederhana dong. Right? Pertanyaannya, apakah saudara merasa bahwa ada kasih Tuhan di hati saudara? Merasa? Good. Yang belum merasa, berdoa, Tuhan. Gue pengen rasain kasih Allah Tuhan. Gue pengen merasakan kasih-Mu Tuhan. Come on Tuhan. Supaya engkau jangan jadi Kristen yang ya gue gak tahu. Dari dulu juga waktu lahir emang udah diajarin begini. Jadi gue juga kagak tahu. Jadi Kristen yang karena turunan. Bukan Kristen yang punya experience. Yang punya pengalaman. Experience with God. Sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti apa kasihnya. Kalau saudara gak pernah merasakan kasih Tuhan yang penuh. Maka saudara akan coba cari dari orang lain, percayalah. Saudara akan terus nuntut orang untuk orang itu kasih sesuatu sama saudara. Karena saudara gak penuh. Tapi beda. Kalau orang yang udah penuh beda. 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 Dia mau salurkan kasih itu kepada orang lain. Kalau udah penuh kan sampai luber. Gak pas. Kasih Tuhan telah dicurahkan pas. Memang katanya, kata orang-orang hidup tuh paling enak itu hidup yang pas-pasan. Pas pengen berenang ada kolamnya. Pas pengen terbang ada yang ngasih tiket. Pas pengen makan Korean food ada yang traktir. Pas pengen fore cafe ternyata ada yang traktir. Pas pengen sekolah ada yang kasih beasiswa. Hidup kan paling enak gitu katanya. Hidup tuh pas-pasan. Gak usah neko-neko, pas-pasan aja. Yang penting pas perlu Tuhan ada. Beres kan. Berikan buat kita. Pas. Pas pengen punya rumah. Ada. Pas pengen liburan. Ada. Pas. Gak usah aneh-aneh. Pas aja yang penting. Tapi ya itu. Pas pengen pas ada. Tapi masalahnya keinginan kita. Lebih banyak daripada kebutuhan. Makanya keren firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Bukan keinginanmu.
Karena keinginan kita mah kagak beres-beres Pak. Lihat, yang pertama kasih itu harus ditunjukkan. Yang kedua, next slide Elia. Kasih Tuhan harus diapain? Harus dicurahkan. Kasih itu harus diberikan, harus ditumpahkan. Dan gak mungkin ditumpahkan untuk dirinya. Harus untuk orang lain. Katakan amin. Nah, coba lihat slide berikutnya. Ini penting. Oke, yang pertama kasih itu harus ditunjukkan. Yang kedua, kasih itu harus ditumpahkan, dicurahkan. Kasih Yesus telah dicurahkan. Tapi ini yang ketiga. Tidak mudah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Baru apanya? Gak ada yang baru perasaan. Karena kita telah mendengar seringkali. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mungkin itulah perintah yang lama. Kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi perintah baru adalah kasihi sesamamu manusia seperti Tuhan mengasihimu. Jadi it's not my way, but God's way. Not with my love, but with God's love. Yang sudah dicurahkan ada di hati kita. Lihat, aku telah mengasihi kamu. Bukan akan, telah. Artinya sudah dilakukan, sudah terjadi. Great love has been shown, telah ditunjukkan kepada kita. Bahkan telah dicurahkan buat kita. Sampai ada di hatimu. Sampai meluap, sampai meluber. Tuhan sudah memberikannya buat kita. Tapi yang keren ini yang ketiga. Yang ketiga, aku memberikan perintah baru kepadamu. Untuk engkau saling mengasihi. Artinya apa? Next slide. Save or share. Kasih Allah disimpan untuk kita atau kita tunjukkan atau kita bagikan buat orang lain. Kasih Tuhan mahal gak? Kasih Yesus mahal gak? Mahal. Kalau mahal, orang simpen apa orang kasih? Nah, mulai ini. Mulai rumit ini. Mulai mumet nih dari wajah-wajahnya. Coba. Oke. Kasih Tuhan mahal gak? Jawab dulu. Kasih Tuhan mahal? Mahal. Ada di mana kasih Tuhan hari ini? Ada di hati kita. Setuju? Karena telah dicurahkan. Ada di dalam diri kita. Sampai melimpah. Betul? Kasih Tuhan mahal. Oke. Pertanyaan. Kalau mahal disimpan apa dibagiin ke orang? Oke. Saudara punya barang mewah, mahal. Dikasih ke orang apa disimpan? Terima kasih buat kejujurannya. Karena aku lagi nanya yang jujur. Disimpan kan? Tapi Tuhan bilang ini perintah baru bukan disimpan. Bagiin. Kasih buat orang. Itu kasih Tuhan. Dia berikan kepada saudara bukan untuk saudara simpan, untuk saudara nikmati. Tuhan baik banget. Betapa Tuhan itu sayang banget sama aku ya. Aduh, thank you Tuhan. Udah, sampai di situ. No, kata Tuhan, kamu harus saling mengasihi. Artinya kasih itu yang begitu mahal tidak bisa kita simpan sendiri. Kita harus bagikan buat orang lain. Nah pertanyaannya, kepada siapa kita harus membagikan kasih itu? Itu penting. Karena saya mau ajak kita untuk kita fasten your seat belt. Kepada siapa kita harus membagikan kasih itu? Percayalah. Saya akan kasih sebuah contoh.
Irwan, tolong ambilkan tas saya, Wan. Oke, siap. Oke. Saya minta bantuan Faith lagi ke sini, Faith. Oke. Oke. Nah, Faith. Ini Faith. Saya punya uang 100.000. Oke. 100.000. Lumayan? Atau dibuang aja? Lumayan ya? Dibuang dong. Jangan ya, jangan dibuang sayang ya. Terima kasih buat kejujuran. Oke. Akankah kamu memberikan sesuatu yang mahal ini buat orang yang membencimu? Rela aja udah. Rela aja. Iya. Kan kalau mereka membutuhkan, ya lebih membutuhkan. Anak model gini tolong ya, mahal ini. Sudah melakukannya. Rata-rata orang ketemu sama orang yang dia benci. Mana mungkin dia kasih duit buat orang yang dia benci. Setuju? Setuju dong. Ini mah langka ini. Ini langka. Udah gak apa-apa kasih aja, mana tau yang nyebelin, yang benci sama gue, dia perlu. Nah sekarang gue balik. Kan dia yang sebel sama lu. Nah sekarang lu sebel sama orang itu. Nah lu benci sama orang itu. Kira-kira bakal lu kasihin gak sama orang yang lu benci? Tergantung. Tergantung mulai kan. Tadi begitu gampang. Yes gak apa-apa, dia benci sama aku. Yang penting aku kan gak benci. Tapi kan dia perlu. Ya udah aku kasihin deh kalau dia perlu. Tapi ini dia benci. Contoh, ada seseorang yang suka sama kamu. Udah gitu jalan bareng. Udah gitu akhirnya dia memutuskan kamu dan dia berselingkuh. Oke, ada cowok sayang sama lu. Terus jalan bareng sama lu. Kita pasangan ya? Iya. Tiba-tiba dia selingkuh. Terus ninggalin lu. Lalu dia bilang, ya ini mah cewek kampret. Kesel gak? Kesel kan? Pertanyaannya, lu bakal ngasih duit gak sama orang yang selingkuh itu yang ninggalin lu? Kasih aja, saya lebih banyak lagi ya. Wah kasih aja katanya. Kasih kenapa? Ya, kalau kita lebih banyak lagi kan bisa ini. Bisa lebih nyari lagi aja. Oke, kalau kita dapat lebih banyak gitu. Lebih banyak iya. Kalau aku mah, aku duitnya lebih banyak udah gituin aja. Waduh, tolong dipelihara baik-baik lu. Agak dipelihara, sikat lu. Benar ini. Ini luar biasa ini. Nah sekarang, tapi kalau uang ini lu kasih buat orang yang lu sayang. Kasih aja sih kayaknya kalau. Lebih berat mana ngasih sama orang yang dibenci atau ngasih sama orang yang lu sayang? Sebenarnya lebih tepatnya kayak kalau mereka membutuhkan ya aku bantu. Lebih tajam lagi, ngeri nih. Normally, kalau gue benci sama orang, gue gak suka sama orang. Kita gak mungkin bangun hubungan sama orang itu. Setuju? Bangun hubungan aja enggak, apalagi duitnya mau ke sono. Setuju? Coba, sekarang coba. Ini uang, kamu rela gak kalau uang ini kamu kasih buat papimu? Rela. Oke, kasihin buat papi kamu. Oh gak apa-apa, aman. Karena dia sayang. Gitu? Saya yakin nanti di rumah sama dia dibalikin pasti buat anaknya. Gue yakin. Udah, Faith. See, normally. Mungkin gak kita kasih sesuatu yang mahal sama orang yang kita benci. Atau orang itu pernah ganggu keluarga kita. Orang itu telah ekstrim, membunuh keluarga kita. Mungkin gak kita kasih? Gak mungkin. Percayalah, impossible. Tapi firman Tuhan bilang, kasihku yang telah aku curahkan kepadamu. Yang begitu mahal, bukan untuk engkau simpan, tapi untuk engkau bagikan buat orang lain. Ika, mau tahu ayat ini kenapa Tuhan munculkan dan dia bilang aku memberi perintah baru. Kenapa? Alasannya apa? Kalau kita perhatikan di perikop sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Next slide.
Tadi saya sudah sampaikan bukan untuk disimpan, tapi untuk di-share, untuk dibagikan kepada orang lain. Kasihnya telah ditunjukkan kepada kita, kasihnya telah dicurahkan kepada kita, tapi don't stop cuma sampai di kita. Tapi kita harus memberikannya kepada orang lain. Dan saya mau challenge buat kita, memberi buat orang yang kita sayangi biasa. Tapi memberi kepada orang yang gak ngasih untung apa-apa buat kita, itu baru luar biasa. Memberi buat orang yang kita benci dan kita beri sesuatu buat dia, itu baru luar biasa. Dan ayat ini ditunjukkan, coba lihat di perikop sebelumnya, next slide. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat ini diberikan karena punya dasar. Karena di kejadian sebelumnya, Yudas Iskariot telah menjual Yesus. Pertanyaannya, saya yakin kalau saudara mengasihi pemimpin saudara dan pemimpin saudara dijual, apa perasaan seorang Peter ketika Koci ini dijual oleh Ika kepada orang lain? Aku dijual. Ini kan murid-muridku nih ceritanya. Aku dijual. Apa yang dirasakan oleh Peter? Kalau Peter dia sayang sama aku, dia pasti gak terima. Mungkin dia bisa, gila nih orang. Lu keterlaluan. Ujung apa? Gua gak mau ikut lu lagi. Gua gak mau lagi hubungan. Gila, ternyata gue dijual. Gimana coba? Yesus dijual oleh Yudas. Sudah bisa bayangkan kejadian ini? Sebelum Yesus pergi dan sebelum Yesus mati, dia udah kasih dasar dulu. Kasihi, termasuk di dalamnya adalah Yudas yang menjual Yesus. Dia bilang, kasihi dia seperti aku mengasihi dia. Karena Yesus tahu bakal ada potensi di mana teman-temannya, murid-murid yang lainnya, dia akan bilang gini, bangsat lu ya, gila lu, selama ini gue percaya duit gue taruh di lu, kas kita ditaruh di lu. Lu hari-hari ini lu deket sama Yesus, ternyata lu punya mau, ya kurang ajar, lu keterlalu gila apa ya. Ini pasti ribut dan bahkan bisa jadi Yudas pasti akan disingkirkan dari komunitas. Mungkin ini cuma pikiran aja kira-kira. Mungkin dong. Jelas ini orang keterlaluan. Yesus dijual gak kira-kira. Men, lihat. Yesus memberikan perintah baru kepadamu. Untuk mengasihi. Untuk saling mengasihi. Termasuk mengasihi Yudas yang telah menjual Yesus. Artinya begini. Manusia gak mungkin kasih Yesus yang begitu mahal yang ada di dalam diri saudara. Lalu diberikan kepada seseorang yang telah melukaimu, yang telah merugikanmu, yang telah menjualmu, yang telah merugikan hidup kita. Mungkin? Nah mungkin. Tapi Tuhan bilang, bagikan, share, lepaskan. Kasihi mereka, bukan seperti engkau mengasihi dirimu. Kasih mereka, kasihi Yudas, seperti aku mengasihi dia. Pertanyaannya, sebelum saya tutup. Kira-kira kalau Yudas endingnya, dia menyadari kesalahannya terus dia datang sama Yesus. Pertanyaannya kira-kira, apakah Yesus akan menerima dia ya? Kalau dia datang terus menyesal, gua hilaf, gua salah, saya mau datang, saya salah. Kira-kira Yesus mau terima dia gak ya? Atau ketika dia menjual, dia gak kembali tapi dia lihat dari jauh. Kira-kira tatapan Yesus itu tatapan yang penuh dengan kebencian atau tatapan dengan penuh kasih? Sampai dia harus berkata bahwa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Listen. The love of Jesus. Agape. Kasih yang tidak ditentukan oleh respon orang kepada dia. Orang itu mau jahat, orang itu mau meninggalkan, orang itu udah kabur, orang itu udah merugikan, orang itu udah nipu, orang itu udah
mohon maaf, udah kayak bangsat, bajingan dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, kasihi mereka seperti aku mengasihi mereka. Luar biasa. Pertanyaannya, sulit gak buat kita untuk mengasihi orang yang telah nipu kita? Sulit gak? Kenapa sulit? Pertanyaannya itu, kenapa sulit? Listen, karena kita mengasihi mereka dengan kasih kita, bukan dengan kasih Tuhan. Bagaimana mungkin kasih Tuhan susah lah. Kasih Tuhan sudah ada di hatimu loh. Sudah dicurahkan. Tinggal saudara mau lepasin apa enggak. Cuma masalah kita gak mau lepasin. Makanya kita gak mau mengampuni. Makanya kita gak mau ketemu sama orang itu. Kita gak mau memeluk orang itu lagi. Kita gak mau memberi kesempatan lagi sama orang itu. Kita gak mau memberikan ruang untuk dia bertobat. Jauh-jauh dari hidup gue. Jauh-jauh dari hidup gue. Hey, come on. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih Tuhan adalah kasih yang tulus. Tidak meminta balasan. Standar kasih yang begitu tinggi yang akan sangat sulit kita temui di hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Sulit. But Jesus say, love them like I love them. Cintai mereka seperti aku mencintai. Wow. Gak mudah. Tapi kalau saudara bisa temukan seseorang yang punya kasih seperti ini. Kasih Yesus yang dibagikan. Dia gak sayang-sayang. Mahal soalnya kasih ini. Aku gak mau kasih sama buat orang yang aku suka. Yang aku sebel. Gak mungkin aku kasih. Listen. Terakhir. Next slide. Bicara tentang kasih. Yang ada di pikiran saudara apa? Kalau Anda tidak mau membagikan kasih itu kepada orang lain, Anda terjebak di dalam urusan profit. Keuntungan. Sayang, aku gak mau bagi namanya. Kesayang, karena ini harta berharga. Enggak, profit kan. Keuntungan buatmu, bukan buat orang lain. Harusnya bukan profit. Tapi ini slide berikutnya. Pro sama yang fit. Bukan profit. Harusnya kita pro sama kasih yang fit, sehat. Kasih yang sehat itu adalah kasih yang diuji. Gak bisa kasih yang nyaman-nyaman. Gak bisa Pak. Karena kasihmu gak akan teruji itu. Mau ngasih orang yang ngasih duit banyak sama kita. Ya wajar lah, sayang. Orang ngasih hamper gak habis-habis buat kita. Sayang lah dia. Sayang gak sama customer yang setia, loyal sama kita. Biasa itu. Itu kasih yang Anda gak perlu perjuangkan itu. Tapi coba yang pro sama yang fit. Kenapa saya tulis pro sama yang fit? Karena untuk fit memang gak enak. Aku sudah mengalami. Ketika divonis ada autoimun, pradiabetes, perasaan urat, kurang vitamin D dari 30 aku ada 15, ada thyroid. Semua ini berat, saudara. Dan saya harus mengubah pola hidup saya. Tiap pagi dibangunin sama istri saya. Jalan Josh, 30 menit. Aku jalan. Rutin. Jalan 30 menit. Karena disarankan itu selama 5 hari. Aku harus dikasih tahu lagi. Kok jangan cuma burn kalori, tapi harus punya massa otot yang kuat. Oke. Gini aja, aku gak suka datang ke tempat fitness. Enak, gak enak. 50. Terus, untuk bangun massa otot. Pull up, aku harus lakukan itu. Aku gak mau perutku, gak mau. Makan, terakhir jam berapa? Jam 7, maka 12, 16 jam berikutnya. Aku baru makan. Harus ubah kebiasaan. Enak, gak enak. Aku penggemar mie, tapi harus menghindari mie. Wih, gak mudah itu. Gak enak. Memang yang gak enak itu sebenarnya seringkali. Tadi ngobrol sama Firna. Yang gak enak itu memang seringkali justru itu yang sehat. Iya apa ya? Emangnya enak makan makanan di rumah sakit? Amit-amit. Coba alamilah tinggal di rumah sakit. Anda akan dikirimi makanan yang gak mungkin Anda enjoy itu makan. Limit banget. Gak bisa. Kurang garam Pak, kagak bisa. Kurang merica Pak, kagak bisa. Lu makan aja tuh.
bubur lagi. Melon lagi. Kagak bisa duren nih. Lu mau koi cepet apa bagaimana? Sesuatu yang gak enak harus dilakukan, Pak. Kasihmu teruji gak? Kasihmu teruji ketika engkau bertemu dengan orang yang gak layak engkau kasih. Tapi engkau mengasihinya. Teruji itu. Enak? Gak enak. Tapi itu fit. Bikin kasihmu sehat. Bikin teruji kasih kita. So hari ini putuskan. Orang boleh melukai kita. Orang boleh bikin rugi. Orang boleh mengutuki kita. Orang boleh bilang kita. Orang boleh meninggalkan kita. Orang boleh mengkhianati kita. Orang boleh lakukan apa saja. Tapi ini yang terakhir. Slide terakhir. Mari. Mari kita mengasihi seperti Yesus. Karena tidak ada kasih yang lebih besar selain dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya buat sahabatnya. Karena ada orang yang lebih dari sekedar saudara. Sahabat bukan teman biasa. Sahabat adalah seseorang yang kita bisa curahkan isi hati kita. Yesus sudah anggap saudara pendosa ini sebagai sahabatnya. Mari jangan berhenti cuma sampai di kita. Kita harus lepaskan itu. Semahal apapun kasih Yesus yang ada di dalam diri kita yang telah dicurahkan. Bagikan buat orang lain. Kasihi musuhmu. Tidak mudah. But trust me. If you can do it. Kalau kau melakukannya. Maka kasih itu teruji. Kasih itu pro yang fit. Bukan profit. Untungnya apa buat gua? So, renungkan baik-baik. Siapa yang pernah melukaimu? Siapa yang pernah mencederaimu? Siapa yang pernah menipumu? Siapa yang pernah mengkhianatimu? Siapa? Dengar baik-baik. Listen, ada Yudas-Yudas di dalam hidup saudara. Yang namanya mungkin bukan Yudas. Tapi dia Yudas dalam hidup saudara. Dan Tuhan bilang hari ini, forgive him. Forgive her. Lepaskan kasihku yang telah dicurahkan dalam hidupmu yang mahal itu. Berikan kepada dia. Saya akan tutup dengan sebuah video klip. Boleh ditampilkan. Mari. Choose the love of Jesus and choose the Jesus way. If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He wore my sin now, gladly wear his name. He is risen, he is the answer. Oh, I choose the Jesus way. If you strike me, I will embrace you. And if you chain me, I'll sing his praise. And if you kill me, my home is heaven. For I choose the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He wore my sin now, gladly wear his name.
Tundukkan kepala sebentar. Berapa banyak ada Yudas di dalam hidup saudara? Mungkin Yudas itu bukan orang-orang yang jauh dari hidupmu, tapi orang-orang itu adalah orang yang dekat denganmu. Orang-orang itu telah melukaimu. But listen, this is the message of Christmas. I come to this world. Aku datang di dunia ini untuk mencurahkan darahku yang mahal itu buatmu, buat engkau, di mana engkau nggak layak untuk terima itu. Maukah engkau belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi? Orang mengutukimu, but you choose the Jesus way. Orang merugikan, menipu, sampai uangmu habis. Choose the Jesus way. Mungkin orang itu menyebalkan, orang itu bikin repot hidup lu. Orang itu terus ganggu hidupmu. But do you want to choose the Jesus way? If you want to choose the Jesus way, kalau engkau mau pilih Jesus way, taruh tanganmu di dada. I follow Jesus. He wore my sin. Oh, Jesus, He loves you. He loves you. Tuhan bilang ada beberapa di antara saudara, kau simpan orang yang paling menyebalkan di hatimu, dan Tuhan bilang hari ini, lepaskan pengampunan, lepaskan grace, lepaskan kasihku yang telah dicurahkan dalam hidupmu. And listen, see the grace of God in your life. Lihat kasih karunia Tuhan hadir dalam hidupmu. Jangan sembunyikan orang itu, because He knows everything in your life. He knows the name of that person. Dia tahu orang yang menyakitimu, orang yang melukaimu. Tapi this is a good moment for you and I to release the forgiveness. Hallelujah. Oh. Hallelujah, hallelujah. I choose the Jesus way. Oh, come on, stand up. Mari, bangkit berdiri. Come on, worship Him. Release the forgiveness. Lepaskan berkat. Kasih yang mahal itu. Gladly wear His name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Come on, everybody sing. I follow Jesus. I follow Jesus. I follow Jesus. Oh, I gladly wear His name.
Choose the Jesus way. Choose the Jesus way. Love one another like He loves them. Kasih mereka dengan kasihnya yang sudah ada di dalam diri saudara. Baik, kita akan sama-sama ada lampu LED yang sudah dikasih buat saudara sebagai pengganti lilin. Kalau ada yang belum mendapatkannya, mari angkat tangan saudara. Untuk boleh menerima. Dia datang ke dunia ini untuk berkorban. Dia datang ke dunia ini untuk mati. Bukan atas perbuatannya. Dia datang ke dunia ini untuk tebus kita orang berdosa. Dia datang ke dunia ini untuk memberi kehidupan buat saudara. Mari bagi saudara yang sudah menerima lampu sebagai pengganti lilin, mari kita angkat. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Puji haleluya, pujilah haleluya. Sama seperti lampu yang menerangi dunia ini. Dunia ini telah lenyap dengan segala keinginannya. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang melakukan, orang yang mengasihi aku, melakukan perintahku, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Jangan cuma lihat lampu ini sebagai sebuah ritual Christmas every year. But listen, you are like this light. Engkau seperti lampu ini. Jadilah terang di tengah-tengah orang yang tidak layak untuk menerima terang. Karena tidak ada sejarahnya yang namanya terang kalah oleh gelap. Terang akan mengalahkan kegelapan. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Kasih Yesus mengalahkan dosa. Kasih Yesus mengalahkan kebencian. Kasih Yesus mengalahkan dendam. Kasih Yesus mengalahkan kutuk. Kasih Yesus mengalahkan apapun yang berat dalam hidupmu. Percayalah, kasihnya telah dicurahkan dalam hidup saudara. So jadilah terang dimanapun kau berada. Jadilah terang di dalam kehidupan seseorang
yang membawa perubahan di hidup orang itu. Supaya suatu hari nanti ketika selesai di muka bumi ini, engkau bisa mempertanggungjawabkan mengapa engkau ada di muka bumi ini. Kalau Yesus datang ke dunia ini punya misi, demikianlah hidup saudara persis seperti Yesus. Kau punya misi di muka bumi ini untuk menyalakan terang di hati setiap manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, Tuhan Yesus memberkati saudara. Choose the Jesus way.